نور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وbarik alaihi. Alhamdulillah, mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan daripada tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Baqir bin Ahmad As-Segaf yang mana telah hadir di tengah-tengah kita. Semoga Allah limpahkan, panjangkan umurnya Allah, kasih beliau kesehatan walafiat, qabul dunia hajat, dunia al-akhirah dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya masih kurang semangat. Jawabannya baru kedengaran yang di depan doang. Habib doain yang jawab salamnya dengan semangat, insya Allah tahun ini bisa pergi umroh gratis. Habib doain yang jawab salamnya dengan semangat, insya Allah pulang dari sini dapat rezeki biar gak banyak 500 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencang yang pertama apa yang kedua? Itu harus didoain baru kencang. Emang kadang kita mesti dipancing dulu. Kebiasaan orang kita itu mesti dipancing dulu dengan doa, tapi gak apa-apa, insya Allah doanya dijabah sama Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi amal huda sabaqal awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, yang pertama-tama yang Al-Fatihah muliakan, yang Al-Fatihah hormati serta Al-Fatihah doakan khususnya Pondok Budir, Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin Kiai Ahmad Ghazali. Kita doakan, kita angkat tangan kita sama-sama, kita doain guru kita Kiai Ahmad Ghazali, Allah senantiasa berikan panjang umur, Allah berikan panjang umur, sehat afiat, dimudahkan dakwahnya, dilimpahkan rezekinya, amin amin ya rabbal. Dan juga para asatidzah lainnya, khusus zikir juga ada Habib Raihan, Fuad Al-Gadri, dan semua para jajaran para asatidzah, para muallimin Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, panjang umur, sehat afiat, amin amin ya rabbal. Dan kita semua yang hadir di sini, para santri yang insya Allah kita semua kelak antum semuanya bakal jadi ulama yang bermanfaat, ulama yang mengamalkan ilmunya, jadi pendakwah pewaris daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita anugerah yang luar biasa, yang telah memberikan kita kesempatan yang luar biasa, yang kenikmatan ini sekarang kita pakai untuk bisa duduk memuji junjungan kita Nabi besar Muhammad. Yang awal duduknya kita di tempat yang ini, duduknya kita di tempat ini berniat insya Allah tidak keluar dari tempat ini melainkan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita dari awal kita membaca qasidah, mungkin tadi kita membaca maulid Nabi besar Muhammad, insya Allah menjadi sebab nanti di yaumul qiyamah kita bisa mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena gak ada kepentingan yang paling penting, gak ada keinginan
keinginan yang paling kita inginkan melainkan Nabi kita bisa memandang wajah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kesempatan ini kita pakai dengan betul-betul. Kesempatan ini kita benar-benar pakai dengan kita manfaatkan duduk bersama orang-orang soleh. Duduk dengan kita manfaatkan mulut kita banyakin sholawat. Di bulan yang agung, bulan kelahiran daripada sosok manusia yang paling mulia, tidak ada manusia yang paling mulia melainkan junjungan kita Rasulullah. Manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan sebaik-baiknya ciptaan, dia adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana semua manusia, semua makhluk berkeinginan, semua makhluk berkeinginan untuk dijadikan umatnya Nabi besar Muhammad. Bahkan para nabi-nabi dan rasul, Nabi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan Nabi Adam adalah nabi dan nabi pertama dan ayahnya para manusia. Tapi Nabi Adam minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dibangkitkan lagi untuk bisa menjadi umatnya Nabi besar Muhammad. Sekarang Habib mau tanya, kira-kira kita bangga jadi umat Nabi Muhammad? Bangga gak kita jadi umat Nabi Muhammad? Suatu kebanggaan bagi kita bisa terpilih jadi umat Nabi besar Muhammad, yang mana kita ini adalah umat yang digolongkan umat yang paling terbaik. Padahal kalau kita pikir, introspeksi diri kita, apa yang terbaik di dalam hidup kita? Tiap hari kita maksiat, tiap hari kita gak ingat sama Nabi Muhammad. Kita, kerjaan kita ngelakuin kesalahan, zalim sama orang. Kenapa kita bisa dipilih menjadi umat yang terbaik? Ternyata salah satunya karena sebab nama umat tersebut disandarkan kepada namanya Muhammad, nama Rasulullah, umat Nabi Muhammad, maka umat tersebut menjadi mulia karena sebab bersandar dengan namanya Rasulullah. Kullu man yantasib bi Rasulillah kataballahu al-dhamanah wal amanah. Ini kata Habib Umar bin Hafid, siapapun, apapun, siapa orangnya, apa bentuknya, jikalau disandarkan dengan Rasulullah, jikalau disandarkan dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kataballahu lahu dhamanah wal amanah, maka dia akan ditetapkan, akan mendapatkan daripada jaminan dan juga ditetapkan mendapatkan keamanan. Apa maksud daripada jaminan? Jaminannya adalah surga. Apa maksudnya aman? Aman di dunia dan di akhirat. Ini yang kita butuhkan. Kita di dunia kita nggak bisa berharap kita ini bakal selamat, nggak bisa. Tapi kita berpikir bagaimana kita ini bisa bersandar, yang sandaran tersebut bisa bermanfaat buat kita di dunia dan akhirat. Dan gak ada sandaran yang paling hebat, sandaran yang paling mulia, sandaran yang paling nikmat kecuali kita bersandar dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah, dimana umat ini pengen bisa melihat Nabi Muhammad. Kalau saya tanya satu persatu saya tanya, pengen nggak mimpi Rasulullah? Pengen nggak mimpi Rasulullah? Siapa orang yang nggak pengen lihat Nabi Muhammad? Nggak ada. Semua ingin melihat Nabi Muhammad. Karena kenapa? Kita lahir di bumi ini, kita nggak lihat Nabi Muhammad. Kita nggak berjumpa dengan Nabi Muhammad. Yang berjumpa dengan Nabi Muhammad siapa? Para sahabat. Kita nggak hidup zaman para sahabat. Kita nggak hidup, bahkan para tabi'in aja yang mereka hidup di zaman Rasulullah, dia nggak bisa lihat Rasulullah. Mereka semua berharap kalau mereka sebelum meninggal dunia dia bisa lihat Nabi Muhammad. Sekarang kita sebagai umat Rasulullah, yang kita tahu kedudukan kita jauh daripada para sahabat, yang tahu kedudukan kita ini berbeda dengan para tabi'in, berbeda dengan para salafus saleh lainnya. Di mana kalau kita pengen tahu soft kita, kedudukan kita, kita pengen tahu kita ada di paling ujung kalau di bagian sholat. Kalau di sholat ada sholat pertama, ada sholat kedua, ada sholat ketiga, sampai sholat paling terakhir. Di mana sholat umat Nabi Muhammad kita ini? Sholatnya di mana? Kita paling belakang. Gimana caranya kita bisa dekat sama Nabi Muhammad? Pertanyaannya gimana caranya kita biar kita bisa dilihat sama Rasulullah? Itu pertanyaannya. Sedangkan posisi kita aja berada di paling terakhir. Kalau itu di sholat, siapa yang ada di sholat pertama? Sudah pasti jelas para sahabat.
Siapa yang di saat kedua? Sudah pasti para tabi'in. Kemudian siapa lagi di saat berikutnya? Para tabi'in. Kemudian para sahabat soleh, para wali Allah. Kita tak bisa mengalahkan mereka. Tapi bagaimana caranya kita bisa menyambung, bisa kita itu mendapat perhatian dari Rasulullah. Walaupun kita menjadi umat Nabi Muhammad yang soknya paling terakhir, tapi kita bisa dapat perhatian Rasulullah. Kuncinya cuma satu, banyakin baca sholat. Kita dari awal duduk sholawat kan? Dari awal duduk kita sholawatan kan? Kita diajak sholawatan. Sholawat itu amal paling gampang, amal paling mudah untuk menghubungkan diri kita dengan junjungan kita Nabi Muhammad. Sholawat. Sekarang gimana? Kita sebagai umat Nabi Muhammad aja nggak punya cinta sama Nabi Muhammad, cinta kalau ditanya cinta sama Rasulullah. Tapi berapa banyak sholawat ini dalam sehari? Ada 100. Ada salawat kita dalam sehari 100. Kalau ada 100 itu paling minimal. Kalau dia bisa salawat 1000 dalam sehari itu hebat. Karena kenapa? Janji Nabi Muhammad SAW di dalam sabda hadisnya dicatatkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, man shalla alayya fi yawmin al-qamara busyra bil jannati qabla mauti. Di sini ada janji dari Nabi Muhammad. Apa janjinya? Man shalla alayya fi yawmin, siapa orang yang berselawat kepada aku dalam satu hari berapa kali? Al-qamara 1000 kali. Busyra bil jannati qabla mauti. Ada pantu. Kalau kita belajar nahu itu ada mansar, harus ada jawabannya. Nah, Pak jawab. Apa? Busyra bil jannati qabla mauti. Maka niscaya dia nanti akan bisa masuk ke dalam surga dengan diberikan kabar gembira. Sebab apa? Baca sholat berapa banyak? 1000. Kira-kira bisa nggak kita dalam sehari baca 1000? Yakin bisa? Tapi nggak yakin itu bisa. Kalau dalam diri kita mau, insya Allah bisa. Cuman kan jawabannya dalam diri kita mau apa enggak? Pengen jadi Rasulullah, benar pengen jadi Rasulullah. Saya ada pengalaman cerita dari Sayyidina Habib Umar bin Hafid. Pernah datang satu ulama Syria curhat kepada Habib Umar bin Hafid. Ini ulama Syria curhat sama Habib Umar, bilang kalau ada satu orang perempuan tiba-tiba datang yang beliau. Yang paling ulama Syria tiba-tiba datang dalam keadaan menangis tersebut-sebut, menangis menjerit-jerit. Orang bertanya, kenapa ini tiba-tiba perempuan nangis? Ditanya aja begitu ya fulana, kenapa kau menangis wahai fulana? Ketika ditanya sama ulama Syria ini apa jawaban itu tersebut, aku menangis karena sudah 3 hari 3 malam aku tidak berjumpa dengan junjungan kita Rasulullah. 3 hari 3 malam aku tidak bisa lihat Nabi Muhammad. 3 hari 3 malam. Ditanya lagi sama ulama Syria, ya ulama, emang tiap malam engkau bisa mimpi Rasulullah? Apa jawab wanita tersebut? Naam, iya. Tiap malam aku diberikan kemuliaan oleh Allah bisa berjumpa dengan junjungan Nabi Muhammad. Hebat dari perempuan. Ayo tanya, hebat dari perempuan. 3 hari 3 malam dia mimpi Rasulullah, dia nangis ada-adanya. Ternyata dia tiap malam dia mimpi Nabi Muhammad. Apa yang menyebabkan aku ini hai? Apa yang menyebabkan aku tidak bisa mimpi Rasulullah? Aku dibatasi 3 hari 3 malam tidak bisa mimpi Rasulullah. Ini apa? Ini sebab aku menangis. Dia ngadu sama ulama Syria. Ulama Syria ini tanya lagi, ya fulana, memangnya apa sih amalan sehingga engkau bisa tiap malam mimpi Rasulullah? Sedangkan kita ini berharap kepengen bisa berjumpa memandang wajah indah Nabi Muhammad. Apa menjawab wanita tersebut? Wanita ini bilang, iya, aku bisa mimpi Rasulullah tiap malam itu karena sebab aku rajin tiap hari aku bersalawat kepada Rasulullah
Rasulullah sebanyak 14.000 kali. Makanya kalau kita baru sholawat 100 kali, 1000 kali belum bisa mimpi Nabi, kejar. Ini perjuangan seorang wanita solehah aja yang terpotong 3 hari 3 malam dan bisa mimpi Nabi, nangis sesungguh-sungguhkan dengan sholawatnya yang dia baca setiap hari 14.000 kali. Kita kemana? Pertanyaan seperti itu. Kita kemana? Ngomong cinta sama Nabi udah, ngaku kita kalau misalnya kita banyak sholawat udah, tapi kalau belum mimpi Rasulullah, apakah pantas kita dibilang kalau kita ini umat Nabi Muhammad? Apa pantas kita dibilang umat Nabi Muhammad belum mimpi Rasulullah? Makanya berkat bulan Maulid ini ya Allah kita niatin, kita hadir dari Maulid ke Maulid, Maulid ke Maulid, biar kita punya target, kita punya tujuan, kita ada niat. Yang niatnya itu harus terus berhubung, niatnya itu harus bagus, harus bisa sampai. Yang pertama bisa mimpi Nabi bersama Muhammad. Karena ini bulan Maulid ini bukan Rasulullah kagak hadir, Rasulullah nggak perhatiin, bukan Rasulullah kagak tahu, enggak. Rasulullah tahu kita lagi ngapain sekarang. Rasulullah tahu. Kok bisa dia Nabi yang mengatakan hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum, hidupku baik untuk kalian, kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di hadapan para sahabat, hidupku baik untuk kalian, wa mamati khairun lakum, dan wafatku pun baik untuk kalian. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau hidupmu baik untuk kamu itu wajar, itu betul ya Rasulullah. Kami bergembira hidup denganmu ya Rasulullah, bisa memandang wajahmu ya Rasulullah, bisa bercakap-cakap denganmu ya Rasulullah. Itu suatu kebanggaan buat kami para sahabat ya Rasulullah. Tapi bagaimana dengan wafatmu ya Rasulullah, itu baik untuk kami? Bagaimana kami nanti ketika kau tinggalkan kami ya Rasulullah? Bagaimana nanti kami, nasib kami ketika kau meninggalkan dunia ini ya Rasulullah? Apakah kami nanti masih bisa berjumpa denganmu ya Rasulullah? Sahabat pikirin, ketika ditinggalin sama Nabi Muhammad, makanya pantas Sayyidina Umar bin Khattab marah-marah sampai mengatakan, manggala inna Muhammadan gadman fa'adri wajah. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad telah meninggal dunia, maka akan kupukul wajahnya. Saking gak terimanya Sayyidina Umar bin Khattab, kalau Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Ini para sahabat, mereka tak terima sampai ngomong seperti ini. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Ini tujuan Nabi buat mengembirakan para sahabat dan juga kita umat Nabi Muhammad. Apa jawabannya? Allahu aliyya amalu. Fa in wajadtum khairan hamidullah, fa in wajadtum syarran astaghfirullah. Kalau nanti aku sudah meninggal dunia, amal-amal kalian itu pasti bakal sampai kepada aku. Amal-amal kita di umat Nabi besar Muhammad pasti bakal sampai kepada aku. Tu'radu aliyya a'malukum, sampai amal-amal kita di hadapan Nabi besar Muhammad. Siapa yang ngadepin para malaikat? Di story amal-amal kita satu persatu. Dari awal dulu pulang nih, ya habis isya nggak tinggalin baca wirid, pulang nggak tinggalin baca sholawat, pulang sholat fardunya nggak ditinggalin. Apalagi semua amal-amal kita yang baik-baik di story, yang jelek-jelek juga di story. Makanya apa? Baik wajah khairan, kalau Nabi dapetin amal-amal kita baik, Nabi itu mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau nggak didapetin hal-hal yang baik, misalnya dapat hal-hal yang jelek, Nabi beristighfar kepada Allah. Nabi minta ampun buat kita. Segitu perhatiannya dengan kita Rasulullah. Sekarang gimana pikiran kita ini? Ada nggak kita mikirin Nabi besar Muhammad? Di dalam setiap harinya kita ada nggak yang kita pikirin Nabi Muhammad? Yang kita pikirin dunia, perempuan, yang perempuan mikirin lagi. Kemana Rasulullah SAW? Padahal penyakit mengatakan fikrukum in kana fi ghairi habib malakum fi nasyatil ukhra nasib. Fikrukum in kana fi ghairi habib
Husain wa Hasan fikrukum in kana fi ghairi habib malakum fi nash'atil ukhra nasib fikrukum in kana fi ghairi habib malakum fi nash'atil ukhra nasib malakum fi nash'atil ukhra nasib. Apa kata seorang penyair? Fikrukum in kana fi ghairi hadid, jika pikiran kalian tidak ada lindungan kita Rasulullah, malakum fi nash'atil ukhra nasib, tidak ada bagian kita nanti bersama Nabi Muhammad di dalam akhirat. Nauzubillah min Nauzubillah min dzalik. Kalau di dunia aja kita nggak memikir Nabi Muhammad, kalau di dunia aja pikiran kita nggak mau tuh disibukin dengan Rasulullah, nggak mau, jangan harap di akhirat kita bisa dekat-dekat sama Nabi Muhammad. Jangan harap nanti di akhirat kita bisa jumpa sama Rasulullah. Jangan harap. Kalau di pikiran kita nggak mau ada Nabi besar, makanya jangan disibukin dalam hal dunia seperti ini. Jangan. Cukup pikiran kita itu ada Rasulullah, hati kita ada Rasulullah, balakin sholawat yang manfaat buat hidup kita. Makanya hanya laku buat para santri-santri yang kehidupan nanti disibukin tentang akhirat, ilmu agama yang gak jauh sumbernya dengan Rasulullah, yang gak jauh-jauh baliknya ingat-ingat tentang Nabi Muhammad, baca sirahnya Rasulullah, tiap malam Jumat baca maulid, tiap kita lagi kangen kita baca sholawat. Alhamdulillah, ini sholawatnya antum semua nih. Makanya orang kalau santri-santri mukanya pada bercahaya. Karena kenapa? Hidupnya itu di bagian daripada cahaya. Kenapa? Ilmu nur, al ilmu nur, ilmu nurun. Ilmu itu cahaya, makanya antum mukanya pada cahaya semua nih. Ada ibu-ibu di belakang. Itu kalau nyampe panggilan saya doain suaminya kawin lagi. Ibu kalau mau nyari mantu bu, pilih anak santri bu. Ini saya kasih tahu nih bu, kalau ibu pengen anaknya itu terdidik, cari mantunya anak santri. Insya Allah gak bakal kemana-mana bu. Insya Allah bakal lurus istiqomah. Ya. Karena kenapa? Hidupnya gak jauh-jauh dari ridhonya para salafun saleh. Hidupnya gak jauh-jauh dari ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad. Maka siapa yang berjalan dengan jalannya para salafun saleh, bersambung sampai kepada Rasulullah, dia gak bakal celaka. Dia gak bakal jalannya itu seladak suluk, enggak. Kenapa? Dia punya guru. Antum berguru dengan Kiai Ahmad Ghazali, insya Allah antum gak bakalan nyasar, antum gak bakalan tersesat, antum bakal jadi orang sukses semuanya. Karena kenapa? Alhamdulillah tadi saya ngomong sama Kiai Ghazali, ternyata beliau punya abah berguru, bertentang lagi. Saya punya kakek Habib Ali bin Abdul Rahman As-Segar. Ini kenapa Habib Ali bin Abdul Rahman As-Segar? Tebet apa? Ya kalau bikin acara subuh gabungan Jumat tuh yang ada tuh banyak orangnya. Tahu nggak itu Ali? Tahu nggak? Tahu di mana itu? So tahu. Ya, itu kakek saya Habib Ali. Dan tadi kakek saya, ya Habib Abdul Rahman bin Ahmad As-Segar Bukit Duri, itu buyut saya. Saya punya kakek Habib Abdul Rahman bin Ahmad As-Segar itu nikah sama orang Betawi, anaknya nggak banyak, cuma 21. Nggak banyak, cuma 21. Banyak dikit. Dikit. Ini istrinya beliau Hajjah Barkah binti Ahmad Husain, orang Betawi Duren. Makanya pantas ya, anaknya banyak. Ini kalau ada bocah-bocah ini jangan pakai sok ngerti deh ya. Tinggal lurus juga. Betawi. Ibu-ibu pada nanya nih biarnya berapa? 1, sebagai saya nanya, kalau 2 mah 42. Ya, 21 berapa? Hah? 42 bener gak? Satu aja deh, kalau hitung 2 ada kebanyakan. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah masih nyambung gitu.
Maka insya Allah antum berguru sama Kiamat Ghazali, insya Allah antum selamat. Ikutin guru selamat. Orang kalau nggak ada guru seragam sepuluh fitnah sholat, fitnah sini, betul nggak? Udah banyak itu nggak usah pakai ikutin yang kayak begituan, udah kita mikir yang jelas-jelas saja, kita ikuti yang jelas-jelas saja. Kita ada Kiai Ghazali di sini, kita ikutin. Ya beliau berguru jelas gurunya siapa? Salim Syatiri dan Hasan Syatiri, yang mana mereka semua bersanad sambung kepada Rasulullah. Yang jelas-jelas aja. Nah sekarang kan kita nih lagi bahas tentang junjungan kita Nabi bersama Muhammad. Kita pengen ya Allah ya Rabb pulang dari sini kita bisa menjadi Nabi Muhammad. Makanya perayaan Maulid seperti ini penting. Kenapa begini bilang penting? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pencetus pertama yang merayakan kelahirannya dengan apa? Dengan berpuasa pada hari Senin. Maka kita sebagai umatnya kenapa boleh? Kita merayakan kelahiran Nabi nggak boleh. Kita pengen bahagia Nabi nggak boleh. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita di dalam ayat Al-Quran, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakan wahai Muhammad kepada siapa? Kepada umatku. Bi fadlillah dengan keutamaan Allah, wa bi rahmatihi dan dari rahmatnya Allah. Fa bidzalika falyafrahu. Bergembiralah kalian atas Nabi Muhammad sallallahu Al-Imam Abu Musa Az-Zarhuni, beliau pernah dimimpi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam bukunya ini pas momennya pas masuk bulan Rabiul Awal, Imam Abu Musa Az-Zarhuni dalam mimpinya beliau mimpi Rasulullah, ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, ini masuk bulan Rabiul Awal banyak dari kalangan umat-umatmu yang membaca daripada karangan-karangan Maulid. Ada Maulid Sibuntu, ada Maulid Ulami, ada Maulid apa lagi? Ad-Dibai, ya. Terus ada Maulid Syaraful Anam, ada Maulid Azab dan lain-lainnya. Banyak dari kalangan umatku yang membaca Maulid. Mereka bergembira atas kelahiranku ya Rasulullah. Itu gimana ya Rasulullah? Ya Imam Abu Musa tadi langsung tanya sama Rasulullah. Apa jawaban Nabi besar Muhammad? Simpel jawaban Nabi. Makanya Nabi itu disebut apa? Jawami'ul Kalim. Omongannya sedikit tapi apa? Gampang dipahami, maknanya banyak. Langsung paham kalau dia dengar Nabi Muhammad bicara, langsung paham. Apa jawaban Nabi Muhammad? Man fariha bina farihna bih. Man fariha bina farihna bih. Siapa yang bergembira dengan kami, maka kami juga bergembira dengannya. Jawaban Nabi simpel. Antum gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Gembira tak kita dengan kelahiran Nabi Muhammad? Antum gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad pun gembira dengan kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Semoga kita bisa mimpi Rasulullah. Man ra'a wajhaka ya Zat ya Karim al-walidaini hawduka safir mubarrad wirduna yawman nusyuri Allah
kita pahamin maknanya, kita pahami. Man ra'a wajhaka yas'ah, siapa orang yang bisa melihat wajahmu ya Rasulullah? Siapa orang yang bisa melihat wajah junjungan kita Rasulullah? Yas'ah, maka dia pasti akan bergembira. Mannya tuh jawab tuh mancar tuh. Yas'ah tuh jawabnya. Siapa orang yang bisa lihat wajah Nabi Muhammad, Yas'ah, dia pasti akan bergembira. Kita yang bisa lihat Nabi, insya Allah kita termasuk orang yang bergembira. Apa maksudnya gembira tuh? Yas'ah fid dunya wal akhirah, dia akan bergembira di dunia dan di akhirat. Karena Nabi Muhammad kasih tahu, siapa orang bisa lihat Nabi Muhammad, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah, siapa orang bisa lihat aku dalam mimpi, maka pasti dia nanti bakal bisa lihat aku dalam keadaan terang, dalam keadaan terang-terangan. Kayak antum melihat aku sekarang, lihatnya terang-terangan nggak? Jelas nggak kelihatan? Nanti kalau antum bisa mimpi Nabi Muhammad, amin. Antum bisa mimpi Nabi Muhammad, nanti antum bakal bisa lihat Nabi Muhammad dalam keadaan seperti ini. Bayang nggak? Ini jadi Nabi Muhammad nih. Kita jangan main-main. Ini dulu deh target kita nih. Bulan Maulid kita dari target kita bisa mimpi Nabi Muhammad. Ada ulama yang menafsirkan dalam hadis tersebut, maksudnya yang Nabi dalam keadaan terang-terangan itu kapan? Apakah langsung setelah kita bangun dari mimpi kita bisa lihat Nabi? Enggak. Tapi kata para ulama menafsirkan ini hadis, nanti sebelum dia meninggal dunia, dia bakal jumpa sama Nabi Muhammad. Ngapain? Nabi bakal untuk kita baca syahadat, Nabi kasih kita syafaat sebelum kita meninggal dunia. Amin ya Rabbal. Udah kita udah dapat bisa dengan Muhammad, amin anlaku, beruntung antum udah. Kita pengen ya pulang dari sini insya Allah, biar walaupun kita punya hajat semuanya, termasuk biar bisa mimpi Nabi Muhammad, biar nanti kelak kita bisa dapat syafaat dari Rasulullah. Kita ini dosa, kita ini banyak salah, kita ini banyak zalim sama orang. Apa yang kita harapkan di dunia? Kita aja berharap kita bisa dapat syafaat, tapi kita bawaannya kita malu sama diri kita. Tapi apa kata Nabi Muhammad, syafaat di ahli kabair min ummati, terpampang tuh di pintu-pintu Allah, bahkan di dekat makam Rasulullah tertulis hadis Nabi besar Muhammad yang mengatakan syafaat di ahli kabair min ummati, syafaatku kata Rasulullah buat para pendosa daripada umat. Sampai Nabi mikirin tuh umat-umatnya yang sering melakukan dosa, umat-umatnya yang banyak maksiatnya. Nabi mikirin bukan yang soleh-soleh doang. Nabi nggak mikirin yang soleh-solehnya doang, enggak. Tapi Nabi mikirin juga umat Nabi besar Muhammad yang banyak dosa. Makanya beruntung juga jadi umat Nabi Muhammad, beruntung banget. Sampai ada hadis Rasulullah yang mengatakan bukti malam kok ahadun minal anbiya qabli, aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemberian yang mana nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu nggak dikasih. Nabi besar Muhammad mengatakan apa? Utitu malam yu'tu ahadun minal anbiya'i qabli, aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemberian yang nabi-nabi sebelum Nabi besar Muhammad itu enggak ada pemberian itu. Apa pemberian yang istimewa ini? Apa pemberian yang sangat dahsyat sampai Nabi Muhammad bilang nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad enggak ada pemberian ini? Ada 5, tapi di antaranya paling terakhir yang bikin kita gembira aja, kabarnya bikin kita gembira aja. Ju'ila umat khairan. Jadikan kita ini umatnya Rasulullah adalah sebaik-baiknya umat. Nabi bilang ini adalah pemberian yang paling terbaik dari antara pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi yang lain yang enggak dapat, nabi-nabi lainnya juga pemberian ini enggak dapat. Cuma Nabi Muhammad. Wa fi riwayatin ju'ilat syafa'ah, atau diberikan aku itu syafa'ah, diberikannya syafaat kepada aku. Karena nanti di yaumil kiamah nabi-nabi gak ada yang bisa ngasih syafaat kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini anugerah yang besar bagi kita. Kita terpilih jadi umat Nabi Muhammad. Coba kalau kita terpilih jadi umat Nabi seluruh Nabi Muhammad, bisa kita dapat syafaat? Belum tentu. Ketika para manusia di yaumil kiamah mereka sibuk nyari syafaat, dapat para nabi pulang mereka nggak ada yang terima syafaat kecuali Rasulullah. Rasulullah jawab, aku yang bakal kasih syafaat, aku yang bakal kasih syafaat. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya di kelahiran Nabi Muhammad, ya Allah, bulan 12 Rabiul Awal, yang lahirnya itu cahaya keluar dari rumahnya Sayyidah Aminah, ibunda Nabi Muhammad. Makanya qasidah Habib Hasan bin Ja'far As-Sadiq yang sering kita dengar, ya, kita bisa baca aja sama-sama. Telah lahir cahaya penerang jiwa, manusia mulia, penyejuk jiwa. Telah lahir cahaya penerang jiwa, manusia mulia, penyejuk jiwa. Burung-burung bernyanyi, matahari berseri, datang hujan hati sebagai obat diri. Telah lahir cahaya penerang jiwa, manusia mulia, penyejuk jiwa. Burung-burung bernyanyi, matahari berseri, datang hujan hati sebagai obat diri. Waktu serbiadi jalan sobat, wabiyadun hadi adad wabah. Waktu serbiadi Nabi yang ketika lahir terbitlah cahaya, keluar pancaran cahaya yang dahsyat dari rumahnya Sayyidah Aminah, ibunda Nabi Muhammad. Satu kota Mekah geger, kalau bahasa sekarang viral. Satu kota Mekah. Kelahiran ibunda kita Nabi Muhammad, keluar cahaya yang terang benderang, yang menerangi daripada seluruh Rom, kerajaan Roma. Itu terang ke arah pancaran cahaya matahari, ke arah pancaran cahaya manapun gak bisa menandingi cahaya dahsyat yang keluar dari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, paman junjungan kita Nabi Muhammad, ketika beliau lagi ketemu sama Rasulullah, tiba-tiba Sayyidina Abbas mengajukan pertanyaan kepada Nabi Muhammad yang mengatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, uridu an amtadihak, izinkan aku dari Sayyidina Abbas untuk memujimu ya Rasulullah. Sayyidina Abbas ini paman Nabi, ngikutin Nabi, cinta sama Nabi, hormat sama Nabi, mau memuji Nabi, izin dulu ya Rasulullah,
Urid anta pengen uji engkau ya Rasulullah. Apa jawab Nabi besar Muhammad? Faqala qul ya Abbas la yaqdillah hafak. Katakan wahai Abbas, apa yang engkau berikan ujian kepadaku, maka niscaya Allah akan jaga lisan wahai Abbas. Syair ini lumayan terkenal, masyhur. Wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at bi nurikal ufuq fa nahnu fi dhalika diya'u fi nur subul rasyadin nahtari. Wa anta lamma wulidta ya Rasulullah, engkau ketika dilahirkan asyraqatil ardu wa dha'at bi nurikal ufuq, ketika engkau lahir ya Rasulullah, wa dha'at bi nurikal ufuq, itu pancaran cahaya yang keluar daripada rumah Sayyidah Aminah itu mengalahkan cahaya yang ada di muka bumi. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bisa bayangin sedahsyat apa itu cahaya yang keluar dari rumah Sayyidah Aminah ketika Nabi besar Muhammad lahir. Begitu dahsyat cahayanya sampai kerajaan-kerajaan Rom itu semua kena cahayanya daripada lahirnya Nabi besar Muhammad. Itu cahaya sumbernya dari Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ngomong dengan Muhammad nggak ada habis-habisnya. Ini kita udah jam 10 masih mau lanjut nggak? Yakin? Kira-kira 2 jam lagi masih sanggup? Bo, 2 jam lagi masih sanggup? Antum aja deh pada di sini, aku mau pulang. Cuma di jalan masih jomblo, kita juga. Ya, di belakang masih patah hati itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, kalau kita udah dengerin tentang Rasulullah tuh bawanya ada, bawanya enak, pengen dengar lagi, pengen dengar pujian Rasulullah lagi pakai sholawatan. Dahsyat. Makanya magnet yang paling besar apa sih kalau bahasa magnet itu? Ya, kalau bahasa magnet itu kekuatan magnetnya yang paling besar itu adalah sholawat pada Nabi Muhammad. Kalau kita pengen benar-benar dekat sama Nabi Muhammad, kita ini kan bahasa tadi awalnya udah bilang kita ini jauh, kita ini masih kehalang sama sahabat, para tabiin, para salafus saleh, para aulia. Kita ini jauh, tapi magnet yang bisa menghubungkan kita dekat sama Nabi Muhammad itu sholawat. Pokoknya jangan begitu sepele. Mau siapa orang mau sholawatan, mau dia dari orang yang ahli maksiat, mau dia bukan orang yang benar, mau dia bukan orang soleh, pokoknya siapa aja yang baca sholawat pasti bakal diterima. Makanya kan ada satu syair yang mengatakan ini salata ala Nabi Muhammadin wa qawluhu hatman bi ghairi taraddud a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala Nabi Muhammad. Banyakin sholawat kepada Nabi Muhammad, perbanyak mulut kita, basahin mulut kita buat sholawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dengan bidang kita jangan minum aja. Kalau dibaca sholawat disebut nama Nabi Muhammad, gimana rambut? Gimana kita mendapat syafaat Rasulullah? Gimana kita mau lihat dengan Nabi Muhammad? Gimana kita mau dipandang sama Rasulullah? Kalau kita aja sholawat jawab sholawat aja males. Jangankan sholawatan, jawab sholawat aja males. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau disebut nama Nabi Muhammad, insya Allah calon-calon dapat syafaat semua nih bisa kita. Jangan malas-malas kita. Mulut kita dipakai biar ada manfaatnya. Mulut kita di dunia ini buat muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakin sholawat sama Nabi Muhammad. Adi salat ala Nabi Muhammad. Faqulu hatman bi ghairi taraddud. Udah tahu amalan sholawat itu udah pasti bakal diterima. Hatman bi ghairi taraddud, tidak bakalan ditolak siapapun orang yang memberikan sholawatnya. Siapapun orangnya. Kalau dia sholawat sama Nabi Muhammad pasti bakal diterima. Amaluna bainal qabuli wa raddiha. Amal-amal kita, mohon maaf, amal-amal kita masih antara baina-baina, di antara kita diterima, di antara enggak. Ibadah kita antara diterima, antara enggak. Illa sholata ala Nabi Muhammadin, kecuali salawat kita dengan Rasulullah pasti bakal diterima. Insya Allah berkah sholawat di bulan Maulid. Tapi di bulan Maulid kan bukan bulan sholawat, nggak apa-apa.
Tujuan kita biar kita bisa dapat Nabi Muhammad. Tujuan kita biar kita bisa mimpi Rasulullah. Itu tujuan kita. Banyak sholawat. Jadi di masalah teman kita ada ngomongin kita, masih banyak maksiat aja udah sholawatan mimpi, ketemu Nabi mimpi. Jangan dengerin. Siapa tahu sebab kita sholawatan malam ini kita mulai, malam ini kita bisa menjadi Nabi. Itu ada yang tahu. Tapi itu target kita. Ya jangan sampai bulan Maulid kita ketemu bulan Maulid tahun depan. Amin. Pasti kita panjang umur. Bisa ketemu lagi bulan Maulid tahun depan. Insya Allah keadaan antum semua udah jadi orang baik semua, jadi orang kaya semuanya. Tapi mau tanya menjadi orang kaya apa orang sukses? Orang kaya apa orang berkah? Kaya apa berkah? Berkah kaya? Kamu kaya? Yakin kamu kaya? Aku mau dua-duanya. Tapi baru nggak apa-apa, khusus buat Habib itu. Bu, menjadi orang kaya apa berkah bu? Nggak mau kaya bu? Ibu tahu jawaban saya di dua-duanya. Saya doain insya Allah aku menjadi orang kaya berkah. Kalau minta jangan setengah-setengah. Minta sama Allah jangan setengah-setengah, minta kaya berkah sekalian. Ini biar paham yang dikasih tahu. Kalau jadi orang kaya, kalau orang kaya belum tentu barokah. Orang kaya belum tentu barokah, tapi orang yang barokah insya Allah bisa kan? Jadi orang kaya berkah. Saudara Nabi Muhammad. Insya Allah jadi orang kaya berkah. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu ada mintanya sama Allah. Ya. Jadi kita jadi orang kaya berkah, tapi meninggal kita dihisab. Enak gak? Enak gak? Ntar masuk ke paling kafir, mau gak? Nah gak apa-apa, yang penting masuk surga. Amin. Insya Allah, ya insya Allah apa yang kita sampaikan kurang lebihnya, insya Allah bisa manfaat buat kita semua. Yang pertama banyakin sholawat kita, lagi khususnya di bulan Maulid ini. Apa yang kita harapkan, apa yang kita niatkan, insya Allah hadir acara-acara Maulid kemana aja boleh, nggak apa-apa. Hadir Maulid bagus, tapi majlis ilmu juga bagus. Majlis ilmu itu hukumnya wajib. Kalau majlis maulid hukumnya sunnah. Mana yang lebih afdal? Majlis ilmu atau majlis maulid?